Tadi lu coba pas buka lagi formalis. Do. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di program khususnya yang diadakan oleh dosen-dosen dari Universitas Widyatama. Selamat datang kepada para peserta dan terima kasih juga kepada para instruktur yang sudah hadir. Ada Pak Ismail Solihin, selamat pagi Pak. Pagi Bu, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Ada Pak Rizky Taufik juga, ada Pak Fadlan Ridwana, dan Pak Adam ya. Selamat pagi Bapak-Bapak semua. Pagi. Pagi Bu. Untuk acara hari ini, yaitu dengan tema pelatihan pelatihan penyusunan experiential business plan bagi UMKM Kota Bandung. Dan selamat datang juga kepada para peserta yang sudah datang. Mungkin masih menunggu beberapa lagi Pak, atau kita mulai saja?
Kita mulai saja, Bu, Oh, baik. Kalau sambil menunggu peserta yang lainnya. Oh, mangga kalau begitu. Sebelum kita mulai pemaparan materinya, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk kelancaran acara hari ini. Mangga untuk berdoa dipersilahkan. Oke, kalau begitu, mangga silahkan kepada pemateri utama hari ini, yaitu Pak Ismail Solihin. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Mangga. Terima kasih, Bu Gina. Juga rekan-rekan dosen yang lain, juga bagi para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali di pagi ini Recording in kita bisa progress. bertemu untuk sharing lah lebih banyak ya, karena sebagian dari rekan-rekan juga sudah menjadi pengusaha saat ini. Ini lebih sharing saja mengenai penyusunan experiential business plan. Mungkin ada di antara rekan-rekan yang bertanya-tanya apa itu experiential business plan, karena biasanya yang sering ditemukan di lapangan itu adalah business plan saja begitu ya. Nah, untuk mengantarkan ke penyusunan experiential business plan ini, saya ingin mengeksplorasi dulu beberapa hal yang pernah rekan-rekan lakukan sebelumnya gitu ya. Silakan Bu ke slide pertama, pertanyaan pertama. Nah, di antara peserta pelatihan ini sudah berapa orang yang hadir ini? Saya nggak melihat daftar hadirnya. Nah, berapa di antaranya yang sekarang ini sudah menjalankan usaha? Kemarin itu ada 24 tambah juga mahasiswa ya. Kurang lebih 30 orang peserta. Nah, dari 30 ini siapa saja nih yang sudah menjalankan usaha? Sudah, Pak. Sudah semuanya atau ada yang belum menjalankan usaha? Jadi 30 sudah semuanya menjalankan usaha ini? Atau ada yang belum menjalankan usaha? Ada juga pegawai kayaknya. Ada karyawan juga ya? Oke. Tapi saya lihat di daftar hadir ya mayoritas sudah menjalankan usaha begitu ya. Nah, tentu saja usaha ini kan awalnya dari peluang usaha begitu ya. Setelah mengamati di lingkungan sehari-hari, kemudian muncullah ide untuk usaha. Nah, inilah yang ingin kita eksplorasi lebih lanjut dalam pelatihan ini, gitu ya. Karena ini merupakan fenomena yang menarik, gitu ya. Ya, slide berikutnya. Nah, secara teoritis, cara memulai usaha itu konon ada dua pendekatan katanya ya. Yang pertama yang kita sebut dengan causation approach ya. Causation approach itu ya bahasa kerennya begitu ya. Bahasa sederhananya kurang lebih begini. Kalau orang ingin memulai usaha, ada di antaranya yang harus melakukan dulu riset pasar gitu ya. Melihat segmentasinya, kemudian menentukan target pasar, menentukan posisi pasarnya, bahkan mengukur potensi pasarnya. Nah, itu adalah pendekatan yang lazim dilakukan gitu ya sebelum memulai usaha. Kalau kita buat analogi dengan chef, seorang juru masak gitu, juru masak itu bisa memasak dengan dua pendekatan. Yang pertama dia memasak karena ada pesanan gitu ya. Nah, jadi dia itu tidak akan memasak tapi hanya memasak kalau ada pesanan. Ya pesanan pasakan gitu.
Nah, sehingga pasakannya ini disesuaikan dengan apa yang diminta oleh pasar. Nah, tapi ada juga pendekatan lain, ya, slide berikutnya, tolong, yang disebut dengan effectuation approach, gitu ya. Orang chef itu memasak bisa saja dia memasak hanya berdasarkan bahan-bahan masakan yang ada di dapurnya saja. Nah, sehingga dia itu tidak terlalu pusing dengan apa yang diminta oleh pasar. Nah, kalau kita bandingkan antara yang causation approach tadi, orang akan memulai usaha harus melakukan riset pasar dulu, ya, mengukur potensi pasar dan sebagainya. Itu yang biasanya diajarkan di ya kuliah manajemen gitu ya. Kuliah manajemen selalu mengajarkan kalau kita mau memulai usaha, kita melakukan dulu riset pasar dan sebagainya sampai usaha itu berjalan. Nah, tapi di dalam pendekatan effectuation approach, seorang wirausahawan itu tidak terlalu peduli dengan apa yang diinginkan oleh pasar begitu ya. Tapi dia lebih memilih apa sih sumber daya yang dia miliki. Nah, contohnya adalah penulis lagu seperti Eros Djarot gitu ya. Nah, pada saat Eros Djarot itu menulis lagu Rindu misalnya ya, yang dinyanyikan oleh Agnes Monica di antaranya, dia tidak tanya-tanya dulu ya kemauan pasar itu seperti apa gitu ya. Nah, karena hanya dia punya imajinasi tentang lagu itu, kemudian ya dia kemudian bikin lagu itu ya. Nah, contoh yang lain misalnya ya Melly Goeslaw misalnya mencipta lagu itu berdasarkan persepsi dia saja bahwa ada komposisi nada tertentu yang kemudian dia bisa membuat dia bisa buat sebagai sebuah lagu ya. Contoh yang lain adalah apa yang dilakukan oleh Pram ya. Pramudia Anantatur pada saat menulis Bumi Manusia itu dia sedang dipenjara di Pulau Buru ya. Jadi dia menulis buku itu hanya berdasarkan imajinasinya saja gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan effectuation approach. Nah, salah seorang pengusaha yang paling banyak menjadi rujukan untuk effectuation approach ya Bob Cadino gitu ya. Nah, beliau pernah mengatakan banyak orang tanya bisnis apa yang bagus. Nah, dia jawab bisnis yang bagus adalah bisnis yang buka ya. Jadi bisnis yang dijalankan artinya tidak hanya terbatas menjadi sebuah ide. Nah, ini adalah pendekatan effectuation. Di antara kedua pendekatan ini, pendekatan mana nih yang akan Teteh lakukan gitu di dalam menjalankan usaha? Ya mungkin dari Kang Safrul gitu ya. Yang mana nih Kang yang dipilih? Apakah causation atau effectuation itu? Atau Kang Ferry mungkin ya? Kang Ferry pada saat memulai usaha yang mana yang dilakukan itu ya? Effectuation kah atau causation kah? Ya Kang Ferry masih di mute itu. Bisa diaktifkan mungkin speakernya. Atau saya ke Bumia. Mangga Bumia. Pada saat memulai usaha, apakah riset pasar dulu begitu ya? Atau udah aja lah saya mau bisnis ini gitu ya. Atau Bu Monika juga boleh deh. Kalau saya pribadi Pak, langsung eksekusi. Langsung eksekusi ya. Iya, jadi betul, lebih ke Pak. effectuation ya. Jadi nggak banyak berpikir dulu. Iya. Ya. Dengan Kang siapa nih? Ferry Pak. Kang Ferry. Oh iya. Iya. Jadi Kang Ferry lebih langsung eksekusi aja ya. Jadi nggak
Iya, Pak. nggak mikir banyak-banyak. Sekarang bisnis apa nih Kang yang lagi dijalanin? Kebetulan lagi di proyekan kecil sih Pak, bikin kanopi, lampu nama hias. Iya, iya. Oke. Nah, kenapa Akang menggunakan cara eksekusi langsung gitu ya? Jadi tidak riset dulu dan sebagainya. Ini alasannya kenapa Kang? Karena PD-nya dari awal, kalau kita mau berusaha Pak, eksekusi apapun bisa gitu loh Pak. Awalnya Oke. seperti itu. Udah berapa tahun berjalan nih untuk bisnis kanopinya? Kalau kanopi dari 2017, kalau lampu nama hias dari 2012, Pak. 2017, 2012 ya. Jadi sekarang yang lampu hiasnya sudah 9 tahun ya Kang ya? Iya, Nah, betul Pak. perkembangannya ini kita tanya sebelum masa pandemi nih. Kalau masa pandemi lah semua rata-rata mengalami masalah. Sebelum pandemi gimana Kang? Perkembangan bisnisnya? Syukur alhamdulillah kalau sebelum pandemi udah sampai Singapura, Pak. Subhanallah. Iya. Oke. Ya. Kalau sekarang terkendala. Iya. Ya, sukses kan Ferry ya. Ya, oke. Iya, makasih Pak. Ya. Jadi lebih banyak effectation ya. Saya ingin tanya yang lain lagi nih. Pakai metode yang mana nih? Silakan, Bu Monica. Saya pakai riset, Pak. Pakai riset. Tapi risetnya bukan riset ini sih, lebih ke varian produknya yang di risetnya gitu. Kalau fokusnya kan di fashion. Jadi risetnya itu riset pas bagian varian produknya. Jadi karena si produknya itu ada atasan bawahan. Jadi men's apparel gitu, Pak. Kang Sapro lebih banyak riset setelah dijalankan usahanya atau sebelum dijalankan usahanya? Setelah dijalankan. Jadi setelah lebih dijalankan. banyak risetnya itu kalau pas mulai dijalankan ini kan langsung action gitu Pak. Yeah. Tapi pas risetnya itu pas pemilihan varian produknya gitu. Oke. Tanya ke audien yang ada gitu. Tapi pada intinya pada saat memulai usaha lebih ke arah mana nih menggunakan pendekatannya? Yang causation kah atau yang effectuation yang langsung action? Yang langsung action Pak. Langsung action. Yeah. Effectuation berarti ya. Sama dengan Bob Sadino. Oke, satu peserta lagi nih. Saya ingin tahu eksplorasi tentang metode memulai usaha ini. Ada yang mau sharing? Silakan. Kang Kiki Kusuma. Mungkin mau share di sini cara memulai usahanya. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke slide berikutnya, silakan. Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Jadi, dari punya ide usaha, sampai menjalankan usaha itu berapa lama ini? Mungkin ada yang mau share. Kan ada yang punya ide, sudah setahun yang lalu, sampai hari ini juga tidak dijalankan usahanya. Jadi masih ide aja terus gitu ya, masih dalam tahap ya mencari-cari usaha begitu ya. Mungkin Kang Safrul tadi dari mulai punya ide sampai dieksekusi berapa lama Kang? Kalau dari ide sih emang sebelumnya kan kerjanya itu di bidang fashion. Nah, lihat kesempatan yang ada dengan adanya digital e-commerce dan sebagainya yang menggeliat gitu. Nah, dari sana memulai usaha itu gitu Pak. Karena sebelumnya udah ada prototipenya dari perusahaan sebelumnya. Berapa lama? Gitu. Ada 1 tahun, 1 bulan? Pas bekerjanya itu hampir 3 tahun. 3 tahun? Ya, soalnya emang perusahaan kecil, jadi tahu segala seluk-beluk dari hulu ke hilirnya gitu, pembelian bahan dan sebagainya. Dari sana PD udah tahu gitu. Nah, sampai PD-nya ini berapa lama nih dari mulai kerja sampai timbul PD gitu ya?
Modal. Ide muncul gitu Pak. Ya, oke. Modal itu lebih utama gitu ya dibandingkan PD-nya. Jadi selama 3 tahun ini juga melakukan akumulasi modal gitu Kang Saprul ya. Ya Pak. Oke. Soalnya emang modalnya hanya bootstrap gitu, udunan aja gitu Pak. Oke, saya kembali ke Kang Ferry nih. Kang Ferry dari mulai punya ide untuk bikin bisnis kanopi atau lampu hias, ini berapa lama nih dari mulai menemukan idenya sampai eksekusi usaha? 1 bulan Pak. 1 bulan, luar biasa. Oke. Trial error doang Pak. Ini yang mana nih, yang lampu atau yang kanopi? Yang kanopi Pak. Yang kanopi. Iya. Jadi kanopi itu awalnya bisa terjun ke bisnis ini gimana? Apa kerja dulu di kanopi atau gimana? Kebetulan basic kita teknik Pak. Pengelasan juga kita pegang. Ya untuk bikin-bikin yang kayak kanopi atau pagar itu udah terbiasa mungkin Pak. Oke. Oh begitu ya. Ya. Oke. Ya. Next slide, silakan Bu. Nah, di dalam ilmu entrepreneurship, orang yang punya ide ya, sudah punya modal, sudah punya mungkin tempat usaha gitu ya, barangkali juga punya peralatan ya, tapi belum bisnis, kita namakan nascent entrepreneur gitu ya. Jadi nascent entrepreneur ini adalah entrepreneur kepompong gitu. Jadi kepompong yang mau jadi kupu-kupu gitu ya. Nah, nascent entrepreneur ini bisa jadi dia sudah punya ide usaha. Ya, idenya sudah lama ada, ingin usaha apa gitu ya. Bisa juga dia sudah punya modal. Ya, modalnya sudah ada. Nah, tapi mungkin belum punya waktu untuk usaha gitu ya. Bisa juga sudah punya tempat usahanya. Ya, jadi berbagai macam sumber daya itu sebenarnya sudah dia miliki. Tapi belum kunjung menjalankan usaha. Nah, ini yang disebut dengan nascent entrepreneur. Nah, nascent entrepreneur ini berbeda dengan orang biasa karena dia sebenarnya punya minat usaha. Jadi kalau pen-triggernya itu sudah ada, nah kayak Kang Saprul tadi, pen-triggernya adalah modal. Begitu modalnya udah ada, langsung dia menjalankan usaha. Nah, Kang Ferry lebih pendek lagi, ya, hanya butuh waktu nascent periodnya itu 1 bulan. Next slide Bu, silakan. Slide berikutnya. Tolong slide yang ke-7 ya, Bu. Nah, ini adalah berbagai macam faktor yang mempengaruhi periode waktu dari orang menemukan ide usaha sampai menjalankan usaha. Nah, ini hasil penelitian. Jadi ada beberapa variabel yang sangat berpengaruh. Di antaranya misalnya kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi itu kebanyakan orang akan tertantang untuk usaha pada saat kondisi ekonominya lebih banyak itu kurang menunjang gitu ya dibandingkan dengan yang menunjang. Nah, jadi pada saat pandemi COVID-19 ini banyak orang yang switch ke wirausaha karena berbagai macam faktor, misalnya dia terkena PHK atau misalnya penghasilannya menjadi berkurang gitu ya. Nah, kondisi ekonomi ini akan mendorong orang untuk memperpendek nascent period. Jadi orang yang tadinya sudah punya ide usaha, sekarang kemudian direalisasi karena keadaan. Ya. Nah, yang kedua adalah kesiapan resources, ya, sumber dayanya. Bisa modal, bisa tempat usaha, bisa peralatan usaha, dan sebagainya. Nah, jadi begitu resources-nya siap, dia kemudian memutus nascent period ini. Dan dia menjadi seorang pengusaha. Ya. Nah, yang ketiga adalah valensi. Jadi bayangan dia tentang bisnis itu bagaimana? Kalau misalnya bisnis itu dianggap menguntungkan dan bisa menjadi penunjang kehidupannya, maka orang itu akan semakin tertarik untuk usaha. Ya.
Jadi valensi terhadap kegiatan wirausaha ini sangat menentukan apakah seseorang kemudian tertarik untuk menjalankan bisnis ataukah tidak, ya. Ada orang yang sudah bekerja, nah dia menganggap bekerja itu sudah cukup untuk menghasilkan penghasilan sehingga dia tidak tertarik untuk melakukan kegiatan wirausaha. Nah, tapi kalau kita pakai ilmu Cina, nah kata ilmu Cina itu sebaiknya penghasilan itu ada 3 katanya sumbernya. Yang pertama adalah penghasilan bulanan, ya. Ya kalau saya jadi dosen dapat gaji bulanan, gitu ya. Yang kedua adalah penghasilan tahunan, gitu ya. Nah, penghasilan tahunan itu saya peroleh misalnya dari nulis buku, gitu ya. Nah, nulis buku itu dapat royalti. Awalnya hanya iseng-iseng saja. Tapi sekarang ternyata royaltinya sudah bisa mencapai hampir 80 juta setiap tahunnya gitu ya. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang kemudian bisa diandalkan menjadi salah satu penghasilan tambahan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah bisnis harian. Jadi penghasilan harian itu harus ada. Nah, jadi di Cina itu dikenal tiga apa ya kaki gitu ya. Jadi kalau kita ingin kehidupan ekonomi itu stabil, itu 3 kaki itu harus jalan. Nah, jadi di dalam buku yang ditulis oleh Jochen Ropke tentang kewirausahaan itu kenapa berkembang di kalangan etnis Tionghoa, itu diantaranya karena mereka banyaklah faktor ya, tapi salah satunya adalah ingin mendapatkan penghasilan harian. Ya, karena penghasilan harian ini sangat menunjang dalam kehidupan. Nah, itu yang disebut dengan valensi. Nah, kemudian yang penting itu juga self efficacy ya, kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri, saya bisa lah bisnis begini mah gitu ya. Kayak Kang Ferry, saya bisa lah bisnis kanopi, saya bisa bisnis lampu hias karena basic saya teknik gitu ya. Nah, itu akan menunjang untuk memperpendek nascent period gitu ya. Nah, saya berikan contoh yang lain lagi adalah internal locus of control. Ada minat dari dalam, motivasi dari diri sendiri untuk menjalankan usaha itu. Nah, ini yang akan memperpendek nascent period. Nah, sangat disayangkan masih banyak orang yang kemudian nascent periodnya ini panjang sekali, gitu ya. Sehingga sampai hari ini ide saja usahanya belum dijalankan. Nah, ini yang sangat disayangkan gitu ya, kalau bagi seorang wirausaha. Nah, Indonesia ini kalau kita lihat dari laporan Global Entrepreneurship Monitor, termasuk negara yang nascent period-nya cukup panjang, gitu ya, cukup panjang. Jadi ini adalah PR bagi para pendidik kewirausahaan, bagi kampus ya, bagi penyuluh-penyuluh kewirausahaan untuk memperpendek nascent period. Nascent period kita itu kalau dilihat di Global Entrepreneurship Monitor masih 1,5 tahun rata-rata ya, average. Nah, Global Entrepreneurship Monitor itu mencontohkan salah satu negara yang perkembangan nascent periodnya itu sangat pendek, itu diantaranya Cina dan juga di negara Afrika itu Nigeria. Ya, Nigeria itu hanya 4 bulan. Jadi orang rata-rata punya ide langsung dieksekusi 4 bulan. Nah, ini ada kaitannya juga dengan infrastruktur, ya infrastruktur keuangan. Jadi mereka menyediakan inkubator-inkubator bisnis yang lebih banyak ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, jadi kita tidak hanya bisa belajar ke Cina, tapi juga bisa belajar ke Nigeria. Ya, Nigeria ini negara di Afrika yang tidak terlalu jauh dengan kita, tapi infrastruktur untuk permodalannya itu jauh lebih baik gitu ya dibandingkan dengan negara yang lain. Oke, next slide. Nah, ini pertanyaan yang ini pengantar untuk kita masuk ke bisnis plan. Saya tanya yang lain deh, peserta yang lain. Mohon bisa sharing di sini ya. Atau bebas deh, siapa yang ingin mengomentari ini? Apakah
pada saat rekan-rekan menjalankan usaha, rekan-rekan menyusun dulu rencana usaha atau tidak gitu ya. Maka dijawab ini bebas-bebas saja lah. Kita lagi sharing. Ada yang mau share pendapatnya? Boleh, Bu Pak? Mia? Ya, silakan. Dengan siapa? Ferry, Pak. Oh, Kang Ferry. Ya, Kang Ferry, Ya. kumaha. Kalau buat saya untuk planning tuh sangat penting, Pak ya. Karena untuk nge-breakdownin nanti usaha kita juga. Yang keduanya untuk continuous improvement usaha kita juga, Pak. Oke. Ya, ya. Jadi sebelum menjalankan kegiatan usaha, bikin rencana usaha dulu nggak, Kang? Iya, betul, Pak. Tertulis atau tidak tertulis? Tertulis, Pak. Buat breakdown-nya enak. Oke. Ya, yang lainnya gimana? Assalamualaikum, Pak. Ya, mangga. Dengan siapa? Anwar, Pak. Ya, Kak, mangga Kak Anwar. Kalau saya mah tergantung ya, Pak. Ya. Lihat ya kayak sama sih kayak yang Pak Sapur bilang. Jadi riset dulu kalau mau menyusun rencana, mau nyusun usahanya gitu. Ya. Tapi udah ada gitu, udah ada usaha ya yang kecil-kecilan lah, nama juga mahasiswa gitu buat tambah-tambah gitu. Tapi ngitung ya lihat pasarnya dulu gitu. Oke. Itu jadi sebelum menjalankan usaha ada perencanaannya dulu gitu, Kang. Ada. Ada. Iya ada. Okay. Jadi lihat si pasarnya dulu. Oke. Mangga yang lainnya silakan. Silakan yang lain. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, sareng saya. Dengan Widya, Pak. Oh ya, silakan. Kalau saya kadang menyusun rencana, tapi kebanyakan tidak pakai rencana usaha. Misalkan ada orang yang jual tas borongan harga 20.000, ketika saya yakin akan bisa jual 50-100.000, saya ambil. Oh gitu. Buat saya kayak gitu sih, barang murah dijual gitu. Oke. Jadi lebih ke operasional itu ya? Ya. Ya. Jadi kira-kira ada cuannya gitu enggak gitu ya, ada untungnya enggak gitu ya? Iya betul. Karena kan ya? kita tahu. Iya, harga pasarnya kita tahu tuh Pak. Begitu ada yang jual murah ya kita habiskan aja itu barang, kita borong, kita jual gitu. Cari reseller juga. Oke. Ya. Itu pengalaman saya juga sama. Dulu saya jualan ini Lea Soreang gitu. Oh. Ya. Iya, Lea celana Soreang ya, Lea? itu kan sama aja dengan Lea asli, Bu. Cuman beda benangnya aja gitu ya. Dalam 1 mili itu kalau Lea yang asli itu 32, kalau Lea Soreang cuman paling 30 atau 28 gitu. Jadi kan nggak ada yang iseng-iseng dilihat, Bu, gitu ya, jumlah benangnya berapa gitu ya. Sama-sama produksi Grantex gitu ya dari Bandung. Nah, itu beli 1 kodi itu murah, Bu. Kalau dijual ke Irian itu harganya bisa 4 kali lipat. Oh iya. Irian mah hebat ya, Pak. Iya. Sayang itu rekan bisnis saya udah selesai S3-nya, dia malah balik ke Jakarta, jadi saya nggak punya rekan bisnis di sana. Waktu sekolah itu biasa kita kirim ke Irian, Bu, buat nama-nama income itu ya. Iya, hebat Pak, Bu, betul. Bu Wid, oke. Nah ini berarti ada juga rencana ya, hanya parsial mungkin ya Bu ya, boleh dibilang begitu ya. Jadi tidak keseluruhan usaha itu kemudian dibuatkan rencana dari awal gitu ya. Iya betul. Oke. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ya. Ada yang lain silakan. Nah nyusun dulu bisnis plan atau enggak gitu. Silakan.
Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dulu ke slide berikutnya, Bu Gina. Kita lanjut dulu ke slide berikutnya, Bu Gina. Terima kasih. Nah, business plan itu pada dasarnya hanya ada ya 4 elemen sebenarnya ya. Nanti akan saya jelaskan. Tapi pertanyaannya mengapa kita membuat business plan, gitu ya, rencana usaha. Nah, yang pertama, business plan itu bisa memperjelas ide usaha. Ya. Jadi ide itu seperti lampu 100 watt gitu, Bu, atau Akang Tetes Dayana. Nah, kemudian ide itu kita turunkan. Nanti di slide berikutnya akan kita lihat menjadi sebuah konsep usaha. Jadi misalnya kita membuat ide rumah makan. Nah, rumah makannya rumah makan apa? Kan macam-macam. Kalau rumah makannya rumah makan Sunda, ya menunya menu Sunda gitu ya. Kalau rumah makannya rumah makan Padang, ya pasti menunya juga menu Padang. Jadi ide itu baru general sifatnya. Nah, kemudian kita turunkan menjadi sebuah konsep usaha. Nah, konsep usaha ini nanti dijelaskan di dalam business plan. Kalau konsepnya jelas, maka akan jelas pula berapa kebutuhan investasinya. Misalnya kita membuat rumah makan yang sederhana dengan membeli franchise rumah makan sederhana, itu akan beda kebutuhan modalnya. Ya, kalau rumah makan yang dibuka secara sederhana, ya mungkin modalnya cukup misalnya 100 juta misalnya. Tapi kalau kita betul-betul beli franchise-nya rumah makan sederhana, itu kita butuh dana miliaran ya untuk memulai usaha. Nah, jadi dari ide usaha ini kemudian kita perjelas menjadi konsep usaha. Nah, konsep usaha ini akan menentukan kebutuhan investasi. Nah, kalau kebutuhan investasinya sudah jelas, itu akan memperjelas pembuatan kelayakan usaha. Jadi kalau di business plan ada penyusunan kelayakan usaha keuangan. Nah, sehingga nanti ide usaha yang kelihatannya sangat cemerlang itu setelah kita buatkan kelayakan usahanya layak apa enggak gitu ya. Nah, saya contohkan misalnya saya pernah menjadi supplier kapur ya, kapur CaCO3. Nah, CaCO3 ini diperlukan di industri pengolahan limbah. Jadi jauh sebelum ada Citarum Harum gitu ya. Saya memulai usaha itu sekitar tahun 93 lah. Belum menikah waktu itu, masih bujangan. Nah, idenya itu muncul setelah ngobrol dengan orang dari DPMA, Dinas Pengelolaan Masalah Air. Nah, dari situ kemudian muncul gagasan itu. Lalu saya cari supplier kapur. Nah, kelihatannya mudah. Kita jual sekian, dapat untung sekian. Setelah dijalankan, ternyata kendalanya cukup banyak. Pertama, harga. Jadi harga kalau di Padalarang itu sudah tinggi karena dia biasa menyuplai kebutuhan industri. Akhirnya cari-cari supplier itu lama sampai saya menemukan supplier di desa Padabenghar di Sukabumi, ya Sukabumi. Nah, dari situ kemudian kita mendapatkan pasokan kapur itu. Nah, pada saat dijalankan usahanya itu kendala juga ada, yaitu masalah pembayaran. Karena pembayaran itu rata-rata 3 bulan gitu ya. Ya untuk bisnis pemula berat banget itu. Memang kebutuhannya bertonton gitu ya, seperti KHTX misalnya. Kemudian dulu Tarumatex masih berjalan gitu ya, Grantex masih ada, Perintex, hampir semua pabrik tekstil itu waktu itu menjadi pelanggan. Gitu. Nah, tapi ada juga pabrik tekstil yang hanya menjadikan kapur itu pajangan saja. Ya, jadi kalau ada orang dari IPAL misalnya ya, pemeriksa instalasi pengolahan air limbah, nah mereka kemudian pakai kapurnya. Tapi kalau udah nggak ada pemeriksaan dari IPAL, ya dilepas lagi langsung ke sungai gitu ya, seperti itu. Nah ini
kelayakan itu harus dihitung dari awal gitu kelihatannya. Jadi supaya hidden cost itu seperti tadi harga bahan baku, biaya pengiriman, kontrabon dan sebagainya itu bisa dipertimbangkan dari awal ya untuk mempersempit risiko. Nah, yang penting juga bisnis plan ini bisa digunakan untuk mencari mitra. Jadi mitra itu akan lebih tahu bisnis kita kalau kita membuatnya secara tertulis ya dibandingkan dengan hanya ada di benak kita saja. Nah, sehingga bisnis plan ini merupakan dokumen tertulis gitu ya yang menjelaskan bisnis kita itu seperti apa dan keinginan-keinginan kita, rencana-rencana kita seperti apa. Ya, next Bu. Slide berikutnya. Oke, sambil menunggu next slide. Ya. Oke. Bisnis apapun yang kita mulai itu kan berasal dari sebuah peluang usaha begitu ya. Peluang usaha ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan laba. Nah, jadi dari sisi teori itu ada dua pendekatan tentang peluang usaha. Yang pertama yang kita sebut sebagai economic theory. Ya, economic theory itu jadi bercerita begini, peluang usaha itu sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Ya, fungsi seorang pengusaha itu hanya menemukan kembali peluang usaha itu. Jadi oleh salah seorang ahli tentang kewirausahaan yang bernama Israel Kirzner, kemampuan kita mengenali, mencium, mengendus peluang usaha itu disebut dengan alertness ya, alert gitu ya. Jadi kita betul-betul jeli, betul-betul peka di dalam melihat peluang usaha. Nah, saya contohkan yang sederhana misalnya. Di Bandung itu sudah puluhan tahun sejak saya kecil, yang namanya surabi itu hanya dua gitu ya. Pertama surabi polos ya. Yang kedua adalah surabi oncom. Begitu saja ya. Nah, tapi kemudian NHI berkreasi menciptakan surabi dengan berbagai topping. Jadi ada yang topping keju, ya, ada yang topping durian misalnya ya, ada yang topping coklat dan sebagainya. Nah, tujuannya adalah menciptakan price differential, ya, perbedaan harga. Ya, harga surabi NHI kan lebih mahal dibandingkan dengan harga surabi yang biasa dijual di pasar begitu. Nah, ini adalah economic theory, ya, peluang usaha yang ditemukan oleh economic theory. Nah, contoh yang lain, misalnya, banyak sekali lah yang menciptakan price differential. Misalnya roti unyil. Nah, roti itu biasanya gede-gede, ya. Kalau makan roti yang gede, biasanya orang itu sudah kenyang gitu ya dengan makan roti yang besar itu. Akhirnya dibuatlah roti unyil, ya. Roti yang ukurannya kecil-kecil sehingga orang bisa makan lebih banyak ya roti itu. Ya kalau disatuin sebenarnya hampir sama dengan makan roti yang ukurannya besar. Nah, ini adalah economic theory. Jadi menurut economic theory peluang itu sudah ada di sekitar kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali ya. Caranya bagaimana? Nah, itu akan saya jelaskan nanti. Oke, next slide, Bu. Ya, selain economic theory, slide berikutnya, Bu. Nah, peluang usaha itu bisa ditemukan berdasarkan cognitive process, gitu ya. Jadi, si peluang usaha itu ada di benak si pengusaha, gitu ya. Nah, benak si pengusaha inilah yang kemudian bisa menciptakan peluang usaha. Nah, contoh penemuan vaksin untuk COVID-19 misalnya. Nah, itu ditemukan oleh para periset. Karena sebelumnya tidak ada vaksin COVID-19.
Nah, para perisetlah yang kemudian dengan seluruh kemampuan kognitifnya, seluruh kecerdasannya, dia mampu menemukan vaksin itu. Ya. Contoh yang lain misalnya saya kutipkan di sini Rhoma Irama. Ya. Menurut Remi Silado, pengamat musik, Rhoma Irama ini adalah penemu musik dangdut. Karena memang kata dangdut itu pertama kali muncul di lagu Terajana dari Rhoma Irama, gitu ya. Jadi kalau Anda tidak percaya, coba aja diputar lagu Terajana ya. Di situ ada bait sulingnya suling bambu, kulitnya kulit lembu, dangdut suara gendang, rasa ingin bergoyang. Nah gitu ya. Jadi ada kata dangdut. Jadi kata Remi Silado, penemu dangdut itu ya Rhoma Irama, gitu ya. Karena sebelumnya nggak ada kata yang disebut dengan dangdut, gitu ya. Nah, sehingga wajar kalau beliau kemudian digelari sebagai Raja Dangdut, gitu ya. Nah, dangdut itu hanya ada di kognisinya Rhoma Irama, tidak ada di dunia nyatanya tadinya. Kemudian muncullah salah satu genre musik yang disebut dengan musik dangdut, ya. Nah, itu berkat kecerdasannya Rhoma Irama. Nah, contoh yang lain adalah J.K. Rowling, ya. Rowling ini pencipta Harry Potter, karakter Harry Potter. Nah, Harry Potter itu nggak ada di dunia nyata tadinya, hanya ada di benaknya Nyonya Rowling ini, ya. Nah, dan ini menghasilkan bisnis yang luar biasa fantastis, ya. Disebutkan suatu saat pendapatan Rowling itu per tahun sampai mencapai hampir 14 triliun, ya, dari menjual sequel Harry Potter ini. Nah, jadi peluang usaha itu bisa diperoleh tadi karena kita mengamati lingkungan sekitar, bisa juga diperoleh karena kecerdasan seseorang. Ya, kecerdasan seseorang di dalam mencipta. Sehingga ini disebut sebagai cognitive process theory. Nah, yang mana yang biasa dilakukan oleh Akang Teteh semua, saya ingin tanya nih, apakah berdasarkan economic theory atau cognitive process theory? Ya, apakah hasil mengamati lingkungan sekitar kemudian menemukan peluang, ataukah karena pemikiran Akang Teteh semua? Nah, ini kita sharing nih sekarang. Kang Ferry, gimana Kang Ferry? Atau enggak, siapa aja yang mau sharing di sini? Ini penting ini untuk mempelajari kewirausahaan, praktikanya seperti apa gitu. Silakan, ada yang mau share? Mungkin dari proses mengamati ya Pak ya. Jadi mengamati. Ya, peluang usahanya dari mana gitu, dari segi mana? Mengamati ya. Jadi ke economic theory ya. Jadi ya, dari betul, pengamatan, kemudian oh ini nih peluang gitu ya. Ya. Oke. Yang lain mangga? Silakan yang lainnya. Ya, tadi ada yang mau share, siapa? Oke, kalau belum ada, next slide ya. Nah, jadi peluang usaha itu seperti yang tadi Kang Ferry sampaikan, itu memang berasal sebagian besar, kalau yang saya amati ya, di pengusaha-pengusaha kecil maupun menengah kita, itu hasil observasi. Ya. Jadi dari hasil observe. Nah, saya ngobrol dengan pencipta Surabi NHI. Nah, dia melihat observasi, ya, dari observasi. Nah, Surabi itu toppingnya gitu aja monoton, gitu ya. Nah, demikian juga ruang guru itu hasil observasi, ya, hasil observasi.
kemudian dia lihat ada bimbingan belajar berbasis ya online gitu ya. Ya, observasi itu mengamati lingkungan sekitar dan kita bisa jadi menemukan peluang usaha itu secara kebetulan ya. Kita jalan-jalan melihat ada peluang usaha, nah kemudian itu mengganggu pemikiran kita gitu ya. Nah sehingga kemudian peluang usaha itu kita coba elaborasi menjadi sesuatu yang lebih ini lagi ya, yang lebih real lagi gitu ya. Nah jadi tahap pertama pada saat kita melihat peluang usaha itu hasil observasi kebanyakan ya. Kemudian dari observasi kita hubungkan dengan kondisi kita saat ini. Nah, bagi rekan-rekan yang sekarang kena PHK misalnya, nah itu kebanyakan mereka tertarik untuk melaksanakan usaha setelah melihat berbagai macam peluang. Atau di dalam benaknya itu sudah ada sebenarnya peluang-peluang yang sudah lama mereka yakini bisa dijadikan sebagai sebuah bisnis. Tetapi karena mungkin masih bekerja ya, masih punya karir gitu ya, sehingga peluang usaha ini tidak ingin dijadikan sebagai sebuah usaha. Tapi begitu keadaan berubah, banyak di antaranya yang sekarang itu mulai menjalankan usaha, mulai merintis usaha, karena dia relate dengan menghubungkan apa yang sudah dia amati selama bertahun-tahun kan rata-rata ini usianya sudah di atas 17 tahun ya. Jadi 17 tahun lebih hidup di dunia ini, jadi sudah banyak yang diamati sebenarnya ya. Nah, kemudian dihubungkan dengan kondisi saat ini, bisa karena PHK, bisa karena ada kebutuhan lain, bisa juga karena jadi wirausaha itu menaikkan gengsi, ya, menaikkan pride kita. Bisa jadi seperti itu, sehingga kita kemudian tertarik untuk meng-create, ya, menciptakan usaha. Jadi ini adalah segitiga dari kreativitas dan inovasi. Jadi kita mengobservasi dulu, kemudian menghubungkan dengan apa yang kita miliki, apakah itu kondisi kita, apakah itu resources yang kita miliki, apakah itu keahlian yang kita miliki, baru kemudian kita meng-create bisnis. Ya. Jadi observe, delete, dan create. Ini menjadi tiga segitiga yang menciptakan alur dari ide usaha menjadi sebuah usaha yang real gitu ya. Oke, next slide. Nah, di dalam pengamatan yang saya lakukan selama puluhan tahun ini menjadi mentor wirausaha, kemudian coaching wirausaha, kemudian juga menjadi pendidik wirausaha. Nah, saya menemukan bahwa rata-rata pengusaha itu melakukan alur seperti ini. Dia menemukan dulu peluang usaha. Ya, peluang usaha dari hasil observe tadi, ya, dari hasil observasi tadi. Kemudian peluang usaha inilah yang mengganggu tidurnya, gitu ya, mengganggu kesehariannya. Terus bergulir di dalam pemikiran seorang wirausaha. Nah, itu ya yang menimbulkan ide usaha, ya. Jadi dari peluang usaha, kemudian muncullah ide usaha. Nah, ide usaha ini betul-betul mengganggu, ya. Artinya dia punya passion gitu ya, punya keinginan untuk berusaha karena adanya ide usaha, ya. Nah, ide usaha ini kemudian diwujudkan lagi menjadi sebuah konsep usaha. Jadi ide usaha ini masih abstrak gitu ya, masih abstrak. Nah, kalau ingin lebih kelihatan lagi usahanya seperti apa, maka dibuatkanlah konsep usaha. Nah, konsep usaha ini bisa tertulis, bisa juga tidak tertulis gitu ya. Hanya ada di benak si pengusaha, tapi dia punya konsep dalam usahanya. Ya, next slide, Bu. Ya, contohnya
dari ide usaha ingin jualan Indomie misalnya, maka si pengusaha itu bisa bikin kios Indomie rebus yang sederhana, ya. Di Jalan Ciputra ada, di Jalan Suci ada, gitu ya, dekat kampus Widyatama ini ada Mang Encon misalnya. Ya. Sejak saya muda sampai sekarang Mang Encon ini masih jalan warung Indominya. Dulu waktu saya masih buka grosir, itu saya yang masuk Mang Encon itu, Indomie gorengnya segala macam gitu ya. Jadi bisa berbentuk sederhana, kios Indomie rebus itu bisa juga seperti abnormal, ya. Abnormal itu toh main course-nya itu adalah Indomie, gitu ya. Nah, tapi kan ya tempat jualannya itu berbeda, gitu ya. Interior desainnya beda, ya. Eksterior desainnya juga beda, gitu ya. Nah, sehingga harganya juga berbeda, ya. Ini perbedaan konsep usaha. Nah, saya menjadi pembina OVOV, One Village One Product, itu jalan-jalan ke Biren Aceh. Di Biren Aceh itu banyak sekali coffee shop gitu ya, penjual kopi, warung kopi gitu. Warung kopi di sana enak-enak kopinya karena ada gulai kareng misalnya ya, ada kopi dari Takengon dan sebagainya. Tapi sederhana gitu warungnya, ya hanya ya ada bangku-bangku gitu, makanannya makanan sederhana gitu ya. Nah, bisa juga Anda berjualan seperti Kopi Progo misalnya di Bandung atau Starbucks misalnya ya. Nah, itu adalah konsep. Jadi berbeda konsep, berbeda juga nanti pasarnya, ya, target marketnya. Nah, jadi harus jelas kalau kita mau berbisnis ini konsepnya seperti apa, ya, konsepnya seperti apa. Apakah bisnis kita berjalan terus-menerus ataukah intermittent, ya, putus-putus. Misalnya kita menjadi retailer untuk baju misalnya ya, kan bisa intermittent gitu ya, karena mode baju kan selalu berubah-ubah. Tapi yang berjalan terus adalah bisnis retailernya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya jualan kopi, kopi shop itu, kita membuat dine-in-nya, toko benernya gitu, ya kita mengharapkan itu sustain, bisa berjalan terus-menerus. Ya, jadi rutin terus, harus berjalan terus-menerus, buka terus. Kalau buka tutup ya kita tidak akan laku tokonya, ya karena konsumen nanti akan kecewa gitu kalau kita tidak terus-menerus buka. Nah, ini yang disebut dengan konsep usaha. Jadi konsep usaha itu penerjemahan ide usaha ke dalam dimensi-dimensi bisnis. Ya, jadi interior desainnya harus bagaimana, produknya, produk desainnya bagaimana, gitu ya, harganya berapa, itu diperjelas. Ya, itu masuk ke dalam konsep usaha. Oke, next. Nah, dari seluruh rangkaian tadi, ya, dari kita menemukan ide usaha sampai kepada konsep usaha, barulah kita kemudian bisa menyusun sebuah bisnis plan yang relatif lengkap. Nah, bisnis plan itu isinya sebenarnya yang paling inti itu cuma ada 3 ya. Jadi yang pertama ada ringkasan eksekutif, ya, executive summary. Nah, kenapa kita buat executive summary? Karena bisnis plan ini bisa jadi akan digunakan oleh kita untuk mencari mitra. Nah, sehingga mitra kita kalau membaca bisnis plan kita bisa sepintas saja, ya, bisnisnya apa, kemudian targetnya apa, milestone-nya bagaimana gitu ya, yang udah dicapai itu seperti apa. Itu bisa dibaca di dalam ringkasan eksekutif. Kemudian kebutuhannya apa? Nah, kebutuhan dari mitra ini apa? Misalnya, tidak hanya modal kan, bisa jadi kemitraan itu misalnya dari sisi logistik ya, pasokan bahan baku misalnya ya, atau misalnya dari sisi pemasaran ya. Nah, ini disebutkan di dalam ringkasan eksekutif, kebutuhan kita apa. Nah, kemudian ada uraian umum usaha. Uraian umum usaha ini menjelaskan bisnis kita itu apa, ya, produknya yang dijual itu apa, ya,
dijualnya kepada siapa, harganya berapa, kemudian pasarnya di mana, gitu ya. Nah, tim manajemennya siapa saja yang terlibat, gitu ya. Nah, itu dijelaskan di dalam uraian umum usaha. Jadi ada baiknya kalau bisnis kita sudah mulai berkembang seperti Kang Ferry dan Kang Saprul, itu dibuat uraian umum usaha, ya. Jadi itu untuk menunjukkan juga pencapaian-pencapaian kita sudah seperti apa. Kemudian klien-klien kita siapa saja. Nah, itu bisa menjadi bahan untuk mengembangkan bisnis kita selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah analisis fungsional. Jadi seperti yang tadi disampaikan Bu Widya ya, juga Kang Sapro, kita melakukan analisis marketing dulu awalnya, ya, di analisis fungsional ini. Next slide, Bu. Ya, slide berikutnya. Ini yang tadi saya sampaikan di uraian umum usaha ya. Ini di skip saja, tadi udah dijelaskan. Slide berikutnya. Nah, jadi analisis fungsional ini dimulai dari analisis marketing. Jadi marketing ini sangat penting sekali. Kita menentukan di analisis marketing itu sebenarnya hanya dua hal yang perlu ditonjolkan itu. Pertama adalah analisis pasar sasaran, gitu ya. Jadi siapa sih yang menjadi pasar sasaran kita itu? Kemudian berapa besar pasarnya? Ya seperti itu ya. Jadi yang pertama itu adalah market selection, ya, pemilih pasar. Jadi pasar kita itu siapa? Nah, Bu Widya kan tadi sudah menjelaskan ada produk, ada selisih harganya, tapi kan harus jelas dipasarkannya ke siapa, gitu ya. Nah, jadi yang pertama menjadi entry point kita adalah analisis pemasaran. Nah, di situ harus dijelaskan pasar sasaran kita tuh seberapa besar sih, gitu ya. Nah, tentu saja ini cara ngukurnya macam-macam. Seperti yang Kang Sapro sampaikan, tadi ya nggak usah jelimet gitu ya, di dalam membuat analisis pasar bisa sederhana. Ya, pengusaha kan bisa learning by doing gitu ya. Ternyata punya produk sekian, dijual, masih laku, berarti pasar kita masih gede gitu ya. Ya gedein lagi lah gitu ya. Saya punya jamaah masjid ini jualan bubur gitu ya, jualan bubur satu, ternyata masih banyak pembelinya, ya bikin cabang gitu ya. Masih banyak lagi pembelinya, bikin lagi cabang gitu ya. Nah, jadi mengukur potensi pasar ya diantaranya kita harus tes market gitu ya, di mana yang nanti akan berjalan lebih bagus. Dia coba di depan Santo Yusuf, ternyata bagus, laku. Dicoba di depan Borma ya, di daerah Sadang Serang, ternyata tidak laku gitu ya. Kita pindah lagi ke Antapani, di Antapani laku gitu ya. Nah seperti itulah. Jadi analisis marketingnya itu jangan di atas kertas saja, tapi berdasarkan tes market. Nah, tes market ini yang nanti akan menentukan apakah usaha kita bisa berjalan atau tidak. Nah, kemudian analisis operation gitu ya. Jadi pasarnya berapa besar, butuh produk berapa. Nah, itu kemudian kalau kita memproduksi barangnya, ya kita buatkan sesuai dengan permintaan pasar. Ya. Nah, kalau kita reseller, berarti kita harus melakukan analisis logistiknya. Jadi dari mana nih pasokannya yang harganya paling kompetitif gitu ya. Harganya paling menguntungkan bagi kita. Nah, sekarang ini sudah menggunakan media online, jadi harga itu relatif sangat-sangat terbuka sekarang. Ya, sehingga kita tidak bisa mengambil price differential yang terlalu besar untuk
produk-produk yang ya dijual secara kuantitinya banyak, gitu ya. Harus betul. Kemudian analisis SDM ini berkaitan dengan tim manajemen kita. Jadi kalau kita memulai usaha, mau berapa orang nih yang dilibatkan? Kemudian fungsinya apa saja? Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau di awal-awal kita bisnis, ya jangan terlalu banyak lah orang yang kita libatkan karena harus digaji. Dan gaji itu sifatnya fixed cost gitu ya, biaya yang tetap. Jadi kalau bisa kita handle, ya kita handle sendiri, tapi tetap harus ada bagian keuangan yang harus mencatat pendapatan dan pengeluaran kita. Ya. Nah, kemudian analisis keuangan ini berkaitan nanti dengan kelayakan, ya, kelayakan dari usaha yang akan kita jalankan. Nah, kalau bisnisnya sudah berjalan, ya kita jelaskan apa yang sudah dicapai, ya. Kita buat neraca, kita buat rugi labanya untuk menjadi ya bukti bahwa bisnis kita sudah berjalan, ya. Nah, ini di analisis keuangan kita sampaikan kondisi bisnis kita yang sesungguhnya, seperti itu. Oke, next slide. Nah, tadi di business plan itu saya sengaja berikan question mark, gitu ya, tanda tanya unsur yang keempat. Sepanjang yang saya tahu, gitu ya, business plan yang ada sekarang ini lebih banyak ke arah konseptual, gitu ya, membuat perencanaan itu. Jadi yang tadi ada analisis gambaran umum usaha, ada analisis fungsionalnya dan sebagainya. Tapi tidak menstimulasi orang, tidak mendorong orang untuk pertama membuat miniatur produk, ya. Karena ini penting. Kalau kita ingin berbisnis kan ada produk atau jasa, barang dan jasa yang dijual. Nah, produknya ini kalau bisa harus nyata, gitu ya. Kang Ferry tadi misalnya bisnis kanopi, gitu ya. Ada contoh kanopinya, gitu ya. Kemudian ada lampu hiasnya. Nah, miniaturnya itu harus ada. Karena miniatur produk ini adalah bahan untuk membuat produk sesungguhnya. Nah, produk sesungguhnya ini harus jelas kapan bisa dihasilkan, kapan bisa diuji pasar, test market. Gitu ya. Di business plan, boleh Akang Teteh perhatikan yang ada saat ini diajarkan di perguruan tinggi itu tidak distimulasi orang untuk membuat produknya, ya. Kemudian untuk menguji pasarnya. Nah, menguji pasar ini penting sekali. Jadi kalau di ide, dunia itu ada dua, ada dunia ide, ada dunia realitas. Kalau di ide semuanya sempurna. Ya, kita punya ide apapun sempurna. Tapi kalau kita sudah uji cobakan di dunia realitas, nah baru ketahuan kekurangannya atau kelebihannya. Sehingga disinilah pentingnya uji pasar. Jadi kalau kita punya ide untuk berbisnis sesuatu, ya yang nanti akan menentukan diterima atau tidaknya itu tetap pasar, bukan kita. Ya, kita tetap punya ide produk favorit, tapi kalau pasar tidak menerima, ya apa daya, gitu ya. Kita tidak bisa apa-apa. Nah, kemudian yang juga tidak disebutkan di dalam business plan itu kebanyakan adalah waktu launching produk. Jadi kita mau launching itu kapan? Sehingga ide kita itu tidak jadi ide terus gitu ya. Tapi nanti ada action-nya. Nah, kita belajar berkomitmen untuk menjalankan sebuah usaha. Jadi kita bikin business plan bukan cuman konseptual exercise ya, bukan hanya latihan secara konseptual, tapi betul-betul bisnis ini akan kita jalankan. Nah, sehingga waktu launching produk itu harus kita tetapkan. Dan the most important things adalah hal yang paling penting, kapan kita mau memulai usaha, itu harus dijelaskan. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, nascent period kita, waktu menunggu antara dari ide usaha
sampai menjadi usaha itu masih 1,5 tahun, masih panjang banget gitu ya. Nah, itu average ya. Kalau di dalam kehidupan sebenarnya mungkin ada yang 5 tahun, tapi ada juga mungkin yang 1 bulan seperti Kang Ferry tadi ya. Tapi average-nya 1,5 tahun. Terlalu panjang kalau menurut hemat saya. Jadi yang paling baik mungkin seperti Nigeria 6 bulan gitu ya. Bahkan Cina itu bisa 4 bulan. Sehingga di Cina itu pertumbuhan entrepreneurial baru itu sangat cepat gitu ya, sangat cepat. Karena mereka punya ide eksekusi gitu ya. Tidak terlalu banyak berpikir yang macam-macam. Next. Ya, slide berikutnya, Bu. Oke. Nah, saya ingin membawa Akang Teteh semua kepada apa yang disebut dengan experiential business plan. Jadi experiential business plan itu saya baca jurnalnya itu mirip experiential marketing gitu ya. Jadi kalau Akang Teteh misalnya melihat sales rokok misalnya ya, ada rokok rasa yang baru. Biasanya kan kalau diiklankan rokok itu ya kelihatan bagus gitu ya. Nah, tetapi akan lebih cepat lagi untuk trial Akang Teteh kalau ya dikasih aja rokoknya gitu ya. Disuruh nyobain gitu ya. Suruh nyobain. Kan kemungkinannya 2. Bisa diterima atau bisa ditolak gitu ya. Nah, kalau diterima itu memperpendek masa dari recognition gitu ya sampai kepada action-nya itu tahapannya panjang sampai 6 tahap. Nah, tapi kalau misalnya langsung dikasih rokoknya ya langsung aja ngerokok gitu ya. Jadi memangkas memangkas jalur untuk marketing campaign-nya. Nah, demikian juga di dalam business plan ya. Di business plan itu sebagian dibuat tapi tetap jadi dokumen saja gitu ya, tidak dilaksanakan. Nah, ini sangat disayangkan. Sehingga lebih baik orang itu menciptakan business plan sambil mengalami gitu ya, menjalankan usahanya. Seperti yang tadi Kang Saprul sampaikan. Jadi dia itu jalan dulu usahanya, setelah itu membuat berbagai macam perencanaan, tapi disesuaikan dengan bisnis yang sudah dijalankan, gitu ya. Nah, jadi experiential business plan itu business plan yang berbasis pengalaman menjalankan usaha. Jadi tidak dulu berkutat di pemikiran konsep bisnisnya gitu ya, tapi lebih banyak berkutat memperbaiki usaha secara kontinu ya. Nah, saya mulai dari identifikasi peluang usaha. Ini tetap ada karena namanya usaha semuanya juga berdasarkan kepada peluang usaha ya. Jadi peluang usahanya ini menjadi ide usaha tapi tidak berhenti di ide usaha saja. Langsung kepada tahap berikutnya ya. Jadi begitu kita mengalami light struck gitu ya, terkena sengatan dari peluang usaha menjadi ide usaha, langsung kita action ke pengumpulan sumber daya, ya, pengumpulan resources-nya untuk persiapan usaha. Nah, ini penting gitu ya. Jadi sehingga ide usaha ini tidak mandek menjadi sebuah ide saja. Nah, pengumpulan sumber daya ini kalau kita serius sebenarnya tidak terlalu rumit-rumit banget sih sebenarnya gitu ya. Banyak sekali alternatif kita mendapatkan resources. Nah, yang sering tidak teridentifikasi adalah kita ini punya sumber daya apa sekarang ini, ya. Sumber daya yang sudah kita punya untuk menunjang ide usaha itu apa saja, gitu ya. Nah, ini proses kreatif seorang pengusaha. Ya. Saya contohkan misalnya pada saat saya melihat bisnis empek-empek Bu Mary itu maju gitu ya.
Nah, saya berpikir karena Bu Mary ini seorang Ogan Komering Ulu yang tulen gitu ya. Dia selalu empek-empeknya itu pakai ini gula aren gitu ya. Nah, saya langsung berpikir, wah itu berarti ada peluang nih. Saya masuk gula aren untuk Bu Mary gitu ya. Karena per bulan itu bisa mencapai hampir 6 ton gitu ya, gula arennya itu. Nah, ya saya melakukan survei pasar ke Cidaun gitu ya, ke daerah Cianjur Selatan. Ternyata dari sana ada informasi lebih murah ke Balai Gede, Pak, di Pangalengan itu ya, karena gula aren yang di Balai Gede itu sebagian besar dari Cidaun. Ya. Nah, akhirnya saya tanya-tanya di sana harganya memang lebih murah dari sisi ongkos pengiriman dibandingkan dengan ke Cidaun, karena Cidaun jauh sekali. Nah, dari situ kemudian saya coba cari partner saja, gitu ya, terutama yang bisa mengatur pasokan gula arennya. Jadi di awal-awal saya hanya istilahnya kongsian, gitu ya, untuk mengirim gula aren itu dan mendapatkan bagian keuntungan dari pengiriman itu. Yaitu dilakukan selama kurang lebih 6 bulan. Kesananya saya sudah punya modal sendiri, ya udah saya beli aja langsung gitu ya. Dari sana bisa ngirim langsung produk ke empek-empek Bu Mary ini. Ya, empek-empek Bu Mary ini kan masuk ke Sekeloa, masuk ke Jalaprang dan sebagainya. Di Bandung ini per hari dia produksi kurang lebih 10.000 empek-empek gitu ya. Luar biasa. Nah, jadi pengumpulan sumber daya ini bisa kita pikirkan apa sumber daya yang kita miliki sehingga kita bisa mengeksekusi bisnis itu ya selama ada peluang usahanya. Nah, jadi kebanyakan harus action saja di pengumpulan sumber daya ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Saprul, mungkin dia udah membaca peluang usaha untuk fashion ini, tapi modalnya belum cukup sehingga dia melakukan pengumpulan sumber daya ya selama kurang lebih 3 tahun itu untuk memulai usaha ya karena ada passionnya di situ. Nah, ini yang penting bagi seorang wirausaha. Oke, saya lanjutkan ke pengumpulan sumber daya ya. Udah tadi udah next slide-nya. Nah, kemudian ada organisasi usaha. Ya, organisasi ini bisa sangat sederhana, bisa juga yang cukup canggih begitu ya. Tapi untuk usaha kecil menengah sederhana sajalah. Kita bisa menjalankan beberapa fungsi ya, bisa marketingnya, bisa keuangannya, atau bisa dari sisi SDM-nya ya. Kita handle sendiri. Tapi yang penting ada pemisahan antara uang sendiri dengan uang dari usaha ya. Nah, ini sangat penting dari awal, jangan tercampur sehingga modal itu nanti bisa putarkan lagi, seperti itu. Jadi di sini harus ada kedisiplinan, terutama di dalam pemisahan dari sisi keuangan, ya. Nah, ini juga dilakukan learning by doing, ya, learning by doing. Next. Ya, silakan Bu. Nah, kemudian produksi barang dan jasa. Jadi experiential marketing itu mendorong kita langsung memproduksi barang dan jasa sesuai dengan ide usaha. Jadi barang dan jasa itu ya kita bisa mau bisnis kuliner misalnya. Dunia tidak berputar sehari sekarang ini. Sudah banyak sekali mentor-mentor yang bisa mengajari kita bikin bubur misalnya ya, kemudian bikin siomay gitu ya. Kalau yang sedang digagas di inkubator bisnis masjid saya itu, jadi kita menggagas yang disebut dengan gerobak cinta gitu ya. Jadi basisnya gerobak. Jadi kita nanti mau jualan
di SD-SD, di SMP kalau PPKM ini sudah berakhir. Nah, itu ada cilok gitu ya. Nah, gurunya sudah ada gitu ya. Kebetulan saya sudah punya mentor di Widyatama ini, Kang Ajat, yang sudah pengalaman 20 tahun di bidang itu. Dan beliau bersedia mengajari rekan-rekan untuk bikin itu, bikin siomay yang enak, bikin bakso yang enak gitu ya. Nah, tinggal jalan nanti ya. Konsepnya gerobak. Nah, kemudian bubur. Bubur ini juga ada jamaah masjid yang sudah sangat lama berbisnis itu, sempat terhenti, tapi dia buburnya itu punya positioning khusus gitu ya. Buburnya enak banget. Nah, ini saya jadikan mentor di masjid saya ini untuk mengajar bagaimana cara membuat bubur ya. Sehingga nanti pada saat PPKM ini selesai, ini sudah settle, kita sudah bisa jalan gitu ya untuk menjalankan usaha berbasis gerobak ini. Nah, contoh yang lain adalah ruang guru. Ruang guru itu hasil dari ide usaha, kemudian dibuat jadi konsep usaha. Nah, sekarang ini sudah bisa dieksekusi menjadi ruang guru, gitu ya. Nah, ini adalah sebuah contoh bagaimana bisnis itu sebaiknya dieksekusi saja, tidak hanya pada tataran ide. Saya sebenarnya punya teman yang dari ITB ya, yang sudah punya konsep persis seperti ruang guru, tapi tidak kunjung dilaksanakan. Sehingga kepilaan batur gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Oke, next. Ya, slide berikutnya, Bu. Ini jadi pemasaran barang dan jasa ini bisa macam-macam, bisa melalui konvensional marketing, bisa melalui e-marketing gitu ya. Yang penting dalam pemasaran itu ada 3 hal. Jadi pertama bagaimana kita memperoleh pelanggan gitu ya. Pelanggan itu adalah basis untuk keuntungan kita sehingga harus kita jaga ya. Kemudian kita pertahankan retain ya. Kita pertahankan pelanggan ini dengan berbagai macam kontak marketing supaya tidak putus ya. Kalau dia beralih ke yang lain, dulu itu selalu regain gitu ya. Diambil ulang oleh kita gimana caranya ya supaya dia itu tetap berada di dalam bisnis kita, menjadi pembeli setia kita ya. Jadi kegiatan marketing itu cuma 3 aja itu ya. Ada get, ada retain, ada regain ya. Caranya berbagai macam cara dilakukan. Kalau perusahaan-perusahaan besar seperti Indofood misalnya ya, dia membuat varian produk yang banyak banget supaya orang itu tetap kalau beli mie ya beli Indomie gitu ya. Itu retain gitu ya. Dia melakukan apa yang disebut dengan cross selling gitu ya. Jadi dia bikin Indomie rasa mie goreng, ya, ayam bawang, kari ayam dan sebagainya. Supaya kalau orang beli mie ya tetap saja dia beli mie hanya produk Indofood seperti itu. Ya, kalau dia beralih ke sedap ya dia berusaha untuk membalikan lagi orang itu menjadi pengguna Indomie ya. Misalnya Indofood itu dulu pernah diserang oleh produsen lain, ada mie gelas misalnya ya dan sebagainya. Ya dia bikin pop mie misalnya seperti itu ya. Oke, barangkali kita lanjutkan dengan tanya jawab saja. Untuk teknis penyusunannya nanti akan saya guide saja dari tanya jawab gitu ya. Tapi intinya experiential business plan itu business plan yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan usaha gitu ya. Jadi Anda mengalami dulu usahanya ya, tidak hanya konsepnya saja. Tapi kemudian Anda sesuaikan perkembangannya itu dengan perkembangan usaha. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan dulu ke Bu Gina ya, silakan. Oke, Pak Ismail, terima kasih pemaparannya. Tadi juga sempat tanya jawab sama beberapa peserta ya, Pak ya. Dan mangga silakan kita masuk ke sesi tanya jawab.
apabila ada yang ingin ditanyakan bisa di chat dulu di kolom chat atau boleh nanti sambil jalan mungkin ada yang mau langsung bertanya kepada para peserta, dipersilahkan. Oh iya, dan jangan lupa untuk mengisi form kehadiran sudah ada di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu isi di link tersebut sehingga nanti akan dibuatkan untuk sertifikatnya. Mangga untuk Bapak Ibu peserta, apabila ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Tadi juga sudah ini ya Pak Ismail ya, beberapa peserta sempat juga sharing tentang bisnisnya yang sudah berjalan. Iya. Dan mungkin ada lagi dari peserta yang lain, silahkan. Ya, silakan Agang Teteh yang mau mengajukan pertanyaan. Kang Saprul, Kang Ferry, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau dari mahasiswa, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang nanya Pak, saya menanya Pak. Silakan, silakan. Kan ini Pak, tadi yang eksperimental tadi itu udah tahap ke ya pelaksanaan gitu, yang mulai dari tadi yang perencanaan riset dan sebagainya. Tapi dikala ya sekarang sama gitu, dikala pandemi sekarang ini kan banyak nge-reduce dari sisi operasional dan sebagainya. Sementara untuk tambahan kapital lagi kurang gitu. Nah, kemarin udah sempat ini pengalaman nyata gitu, satu udah sempat ngajuin ke perbankan dan sebagainya. Dan ternyata memang di perbankan juga untuk sektor lebih ke fashion dan juga tekstil kurang kurang dilirik gitu. Kecuali dengan bahan-bahan pokok. Sementara untuk bantuan seperti ya isma minta bantuan ke pemerintah apa daya gitu. Seadanya gitu, dalam artian jadi stafnya itu ya seperti khususnya yang terdampak seperti ini bukannya menyerah, tapi dalam artian untuk berkembang itu sendiri kurang gitu tuh karena memang belum ada sentuhan-sentuhan baik dari secara kapital di perbankan belum, secara dari pemerintahan juga belum gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan ini, kalau misalnya berkaca ke akademi gitu Pak, apa sih yang memang menjadi kekuatan utama gitu dikala misalnya ini kapital memang sedikit, dan juga sekarang operasional penjualan juga sedikit. Nah, apa yang menjadi bisa ini tuh tetap bisa bertahan dengan cara A, B, C, D dan sebagainya gitu Pak? Ya oke, Kang Saprul, terima kasih. Ini juga ada yang chat sama kurang lebih ya. Sudah punya rencana usaha, tapi ini ingin tahu dulu nih, Kang Anwar, usahanya udah dijalankan belum? Sorry, sebelum menjawab yang Kang Saprul ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh, untuk usahanya udah kecil-kecilan Pak. Jadi kayak barang bekas gitu. Jadi barang bekas yang di luar, jadi kayak di Gede Bage lah, di Gede Bage kan banyak. Tapi sistemnya sistem penjualan online gitu. Oke. Tepatnya apa nih? Barang bekasnya apa contohnya? Contohnya kayak
celana, terus sweater, crewneck, jaket-jaket, baju. Tapi dalam konteks kayak yang brand-brand yang udah gede gitu. Ya. Oke. Yang ditanyakan, oh ya, oke. Paham saya. Kang Anwar, gini, kalau bisnis saya rasa lebih baik kita mulai dengan resources yang kita ada, ya, Jadi seringkali kalau kita mengharapkan kondisi ideal dulu, ya, banyak sekali peluang yang hilang, gitu ya, sangat disayangkan. Artinya kita bisa mendapatkan pendapatan, tapi karena kita nunggu modalnya gede dulu, kita menunda bisnis, ya. Saya contohkan dulu, saya ngumpulin tin plate, Pak. Tin plate itu plat timah yang di limbah Ebindo gitu ya. Nah, padahal dengan modal 500.000 saja waktu itu ya, sekitar tahun 92-93 lah, itu cukup sebenarnya. Jadi kita jualan disesuaikan dulu dengan kondisi modal kita gitu. Tapi karena saya ingin bisnisnya gede langsung gitu ya, butuh modal sekitar 3 jutaan gitu ya untuk beli lebih banyak. Akhirnya nggak saya laksanakan dan diambil orang. Saya disayangkan gitu ya. Coba kalau waktu itu saya masuk aja dulu lah, beli seadanya gitu ya. Mungkin bisnis itu bisa berjalan berjalan secara periodik gitu ya, dan juga mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak barang yang kita peroleh gitu ya. Kalau kita ya bisnis aja dulu dengan modal seadanya gitu ya. Nah ini udah 2 kali nih peluang hilang gara-gara itu, Kang. Nunggu dulu kondisi sempurna gitu ya. Saya pernah dapat limbah Kang dari Jipper YKK gitu ya, slating ya. Kan ada plastiknya itu ya. Plastik itu saya pikir nggak punya nilai ekonomi gitu ya. Ternyata plastik itu punya nilai ekonomi. Nah, kebetulan ada penampung plastiknya di Cigondewa dan itu orang tua dari mahasiswa ya. Saya setelah kenalan agak lama, ternyata anaknya kuliah di Widyatama. Nah, saya bisa waktu itu narik cuman 2 ton gitu ya. Padahal ya cari aja dulu gudang di daerah sana gitu ya, nyawa juga nggak seberapa sebenarnya di daerah Karawang itu. Karawangnya ada Karawang Nyingcet gitu ya, bukan Karawang daerah kawasan industri. Nah, tapi saya nunggu kondisi yang ideal gitu ya, inginnya 1 truk langsung ngirim ke sana. Ternyata diambil LSM gitu ya, kipernya akhirnya. Nah kayak gitu. Jadi jangan dulu menunggu hal yang ideal lah gitu ya. Kita kalau ada peluang dan itu bisa memberikan keuntungan, eksekusi saja gitu kalau menurut saran saya gitu ya, seperti itu. Nah, ya mungkin bisa menjawab sebagian dari pertanyaan Kang Anwar ya, seperti itu. Nah, kita mulai dulu bisnis mah incremental gitu ya, tumbuhnya secara bertahap gitu ya. Oke, ya gitu Kang, barangkali ininya apa jawabannya. Nah, siap, makasih Pak. Ya, sama-sama. Untuk Kang Saprul, jadi begini, kalau bisnisnya itu masih berjalan, ya masih baguslah memberikan return kepada kita. Nah, sebenarnya lucu sekarang ini kondisinya. Ada komunitas yang kelebihan duit sekarang ini, ya, karena dia tidak bisa nyimpen lagi dana di bisnis-bisnis yang selama ini berjalan karena adanya pandemi gitu ya. Kemudian bisnisnya mengalami diskontinuitas. Nah, kemudian dia bingung itu melempar uangnya kemana gitu ya. Disimpan di bank ya cuma sekian gitu ya. Ke bisnis derivatif juga ya sekarang ini agak riskan gitu ya. Sehingga
yang dia cari adalah mitra-mitra sebenarnya sekarang ini, mitra untuk usaha. Gitu. Nah, ini tinggal menemukan komunitas yang tepatnya saja. Itu bisa disalurkan gitu ya. Ya ada komunitas yang disebut dengan angel investor gitu ya. Jadi investor yang memang dia itu bidang garapannya sesuai dengan bidang garapan yang sekarang ini sudah dia jalankan, ya. Nah, angel investor ini banyak ya, di Indonesia sudah mulai banyak bertumbuhan. Nah, misalnya Tokopedia, ya Shopee dan lain-lain itu dia menyediakan juga jasa angel investornya. Nah, kalau bisnis kita memang masih berjalan baik, ya kita bisa juga kemudian melakukan penawaran ke sumber-sumber dana seperti itu. Nah, walaupun memang pada prakteknya karena mereka membutuhkan kepastian usaha ini bisa berjalan, mereka menginginkan share yang besar, gitu ya, share-nya majority shareholding, tapi usahanya asal sudah berjalan sebenarnya bisa dikerjasamakan, ya. Atau bisa juga yang tidak tradisional gitu ya pinjam ke bank susah lah kalau pinjam ke bank. Ya cari angel investor itu. Komunitasnya banyak kok sekarang itu komunitas angel investor itu. Nah ya perlu kesabaran aja gitu ya untuk bisa bergabung ke komunitas yang cukup bisa bisa dipercayalah gitu ya di dalam memberikan bantuan modalnya. Jadi bisnis like gitu. Dia tidak punya motif apa-apa. Jadi ingin mengembangkan usaha, ingin bermitra dan sama-sama punya keuntungan seperti itu. Banyak yang saya tahu banyak gitu ya. Ada rekan-rekan saya alumni Fakultas Ekonomi Unpad juga yang berprofesi seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjawab sebagian dari pertanyaan Kang Saprul. Asal bisnisnya masih berjalan ya. Asal bisnisnya masih berjalan. Kalau Oke, yang lain masih jalan Pak, cuma stuck gitu Mas. Atau ingin scale up, bingung antara produksi dan juga biaya iklan dan sebagainya gitu Pak. Ya, ya itu memang tidak ada cara lain. Memang modal kerjanya harus ditambah. Ada leverage gitu ya. Ada leverage, ada pengungkit dari ya modal tambahan seperti itu. Mangga Nusanesna. Silakan Bapak Ibu. Apakah masih ada pertanyaan? Sebelum kita apakah masih ada pemaparan lagi Pak Is atau sudah selesai? Nampaknya sudah selesai Bu. Kalau untuk teknis nanti menyusun ya, ini karena tidak mungkin kita uraikan di dalam satu pelatihan ini, ya bisa langsung aja hubungi konsultasi aja gitu ya, bagaimana menyusun experiential business plan ini ya. Terutama nanti kaitannya kalau misalnya Akang Teteh mau berhubungan dengan ya Kadin misalnya ya, dengan komunitas-komunitas angel investor, itu tetap mereka mensyaratkan ada business plan. Dan business plan yang kita buat itu berbasis kepada usaha yang sudah kita jalankan, ya. Improvementnya di bagian mana, gitu ya. Itu yang kemudian akan kita exercise sama-sama, gitu ya, dari peserta pelatihan ini. Jadi kalau ada misalnya dari sisi proses produksinya, misalnya kita akan temukan dengan mentor yang memang sudah expert di bidangnya gitu ya, supaya nanti lebih punya pengalaman praktis di dalam menjelaskan mengenai aspek produksi atau aspek produk seperti itu. Ya, di Kadin juga banyak peluang itu, Kadin ya, Insya Allah itu. Baik, kalau begitu kepada para peserta saya ingatkan kembali untuk
terlebih dahulu mengisi presensi kehadiran agar nanti bisa mendapatkan sertifikat, dan juga linknya sudah tersedia di kolom chat ya Bapak Ibu. Silahkan untuk mengisi kehadiran terlebih dahulu, dan nanti sertifikatnya akan langsung otomatis terkirim via email ya. Jadi Bapak Ibu nanti di dalam presensi tersebut wajib menyertakan email yang masih aktif gitu. Dan apabila tidak ada pertanyaan kembali, sebelumnya kami mohonkan kepada Bapak Ibu peserta untuk bersedia menyalakan kameranya untuk sesi foto bersama terlebih dahulu. Nah. Alhamdulillah hari ini ada 33 peserta, dan terima kasih juga semuanya sudah berkenan untuk hadir dan join dalam pelatihan ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini juga bermanfaat ya bagi Bapak Ibu. Amin. Oke. Nah, mangga bagi yang bisa untuk on kamera, ditunggu untuk sesi fotonya sebentar. Oke, ya. Terima kasih. Kita tunggu sebentar. Beberapa peserta masih belum menyalakan. Oke. Siap ya Bapak Ibu, kita pasang pose paling manis untuk sesi foto bersamanya. Ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Masih ada tambahan nih. Enggak. Ayo yang lain, mohon dinyalakan kameranya. Ya. Kemudian sekali lagi ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi biar afdol ya. 3 kali shoot. 1, 2, 3. Oke. Oh iya, nggak apa-apa bagi yang tidak bisa on cam. Terima kasih sudah join juga untuk meluangkan waktunya hari ini kepada para peserta. Dan mungkin ada lagi yang ingin disampaikan kepada Pak Is atau kepada instruktur lainnya, silahkan. Ya, barangkali dari Pak Rizky, Pak Adam, ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, satu aja mungkin buat semuanya tetap semangat Bapak Ibu ya, walaupun kondisinya pandemi saat ini, tapi dengan adanya pencerahan dari Pak Ismail, semoga menjadi pencerahan ya, jadi suatu bantuan yang luar biasa juga gitu ya. Karena ini kita kadang-kadang lack of information, gitu, informasinya nggak jelas, usahanya makin berat Bapak Ibu ya, Pak Ismail kondisi, aduh terasa lah bagi dunia usaha ini kita sangat berdampak lah dengannya Pak Ismail, sangat membantu. Tetap semangat buat Bapak Ibu semua, karena ini adalah kita awal lah untuk bisa maju lagi. Itu aja mungkin Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Adam. Hatur nuhun. Ya. Mangga kalau begitu mari kita tutup saja ya Bapak Ibu, karena sudah selesai juga pemaparannya, sesi fotonya juga selesai. Tadi saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi kehadiran, silahkan untuk diisi, linknya ada di kolom chat. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk telah bergabung hari ini. Dan semoga tadi semua pemaparan hari ini dan semua sharing yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Dan bagi yang baru akan berbisnis, dibulatkan tekadnya, dimudahkan untuk modalnya, amin, amin. Untuk segera berbisnis. Dan bagi yang sudah berjalan, semoga pandemi ini justru membawa berkah bagi bisnis yang sedang kita jalankan sekarang, gitu ya. Amin. Ya, atas nama ini Ketua Klaster, saya juga mengucapkan terima kasih nih ke Bu Gina, Pak Adam, Pak Rizky, Pak Fadlan atas bantuannya nih, sehingga acara ini terselenggara
dengan lancar gitu ya. Juga kepada TV Utama ya yang sudah meliput kegiatan ini. Sukses selalu Utama TV ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Sami-sami Pak. Terima kasih juga kepada Utama TV tadi ya telah bersedia untuk mendokumentasikan acara hari ini. Dan terima kasih kembali kepada para peserta. Silahkan bagi yang ingin live sudah bisa, dan jangan lupa tadi untuk mengisi kehadiran atau presensinya dulu. Linknya sudah ada di kolom chat. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu izin live ya Pak Rizky, Pak Adam, Mangga, Pak Fadlan ya. Ya. Pak Kang Saprul, ya saya izin live ya. Ya, sama-sama. Sehat selalu ya semuanya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga para peserta semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Mangga Pak. Recording stopped.